Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah la nabiyya ba'da. Saudara pendengar muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan rahmat serta karunia-Nya, kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan pada hari ini di hari ke-25 Ramadan 1443 Hijriah. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara pendengar, petang ini Radio Republik Indonesia Pekanbaru kembali menghadirkan siaran langsung dari Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, yakni program Tausiah Jelang Berbuka Puasa dengan materi Santapan Rohani Ramadan, pembacaan ayat suci Al-Quran, beduk tanda berbuka puasa, serta seruan azan maghrib. Saudara, kami informasikan waktu berbuka puasa hari ini untuk wilayah kota Pekanbaru dan sekitarnya pada pukul 18:19 waktu Indonesia Barat. Baiklah kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, segera kita ikuti tausiah jelang berbuka puasa di hari ke-25 Ramadan 1443 Hijriah dengan judul Mencapai Derajat Takwa bersama Ustadz Dr. Haji Muhammad Khoir Husairi MA, pimpinan Pondok Pesantren Darul Khoir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini berada di penghujung bulan Ramadan. Di akhir-akhir bulan Ramadan ini kita berada di 10 terakhir Ramadan. Bahkan tinggal 5 hari lagi lebih kurang kita akan meninggalkan bulan suci yang agung ini. Sebagaimana yang diketahui pada umumnya ketika kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, sudah hafal oleh kita, sudah banyak kita mengetahui bahwa di antara tujuan ibadah puasa Ramadan adalah untuk mencapai derajat takwa. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Intinya bahwa pelaksanaan ibadah puasa Ramadan kita ingin menjadi insan yang bertakwa. Tapi setelah 25 hari kita lewati, apakah kita sudah masuk dalam kelompok orang-orang bertakwa? Untuk melihat diri kita, tidak salah kiranya kita melihat wahyu ayat-ayat Allah yang berbicara tentang siapa sesungguhnya orang-orang bertakwa. Paling tidak ketika kita melihat surah Al-Baqarah di ayat-ayat awal, ayat 1 sampai 5 menggambarkan tentang ciri orang-orang bertakwa. Dalam surah Al-Baqarah ayat pertama menyebutkan alif lam mim, disebutkan ayat pertamanya dengan kata yang disebut dalam ilmu ulumul Quran sebagai fawatihus suwar, pembuka-pembuka surah. Ada pembuka-pembuka surah itu dimulai dari satu huruf seperti Qaf, Nun. Ada yang 2 huruf Taha, Yasin. Ada yang 3 huruf Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Ada yang 4 Alif Lam Mim Shad. Ada juga yang Kaf Ha Ya Ain Shad. Para ulama kita menjelaskan bahwa huruf-huruf di awal surah itu
menggambarkan tentang Allah ingin menunjukkan bahwa ini sesuatu yang penting, tersusun dari beberapa huruf, dan itu menarik perhatian masyarakat jahiliyah kala itu. Sehingga pada kesimpulannya para ulama mengatakan wallahu a'lamu bimuradihi, hanya Allah yang tahu maksudnya. Tapi di ayat 2-nya Allah menjelaskan tentang apa kitab itu, dan penjelasan alif lam mim itu sebahagian menyebutkan ada pada ayat 2, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, dia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka perincian orang-orang bertakwa terdapat di ayat berikutnya. Siapa orang-orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Orang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, hari kiamat, bahkan beriman kepada semua yang gaib. Itu bahagian dari keimanan dan bentuk ketakwaan seseorang. Beriman kepada neraka, bahwa akan ada neraka, ada hari akhir, ada syurga. Itu adalah salah satu ciri orang-orang bertakwa. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, orang-orang yang mendirikan salat. Meskipun dalam terjemahan wa yuqimunas shalah bermakna mendirikan, tapi ulama tafsir seperti dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan makna wa yuqimunas shalah adalah orang yang melaksanakan salat dengan memenuhi ketentuan, syarat-syarat, rukun-rukun salat dengan salat yang sempurna. Melaksanakan salat bukan sekedar rukuk, sujud, i'tidal dan lain sebagainya, tapi memahami kandungan, tujuan dan ibadah salat. Dan makna wa yuqimunas shalah tidak dibatasi pada salat wajib saja, melainkan juga tercakup di dalamnya salat sunnah. Siapa orang-orang bertakwa? Yang pertama, orang yang beriman kepada yang gaib. Yang kedua, orang yang melaksanakan salat dengan kesungguhan, memperhatikan yang sunnah-sunnahnya. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, orang-orang yang berinfak. Rezeki yang Allah anugerahkan kepada mereka, mereka infakkan, mereka keluarkan, karena mereka tahu sesungguhnya rezeki yang Allah anugerahkan adalah semua milik Allah Ta'ala. Dan di dalam harta kita terdapat hak-hak orang lain yang harus kita tunaikan, yang harus kita penuhi. Yang keempat, bahwa orang bertakwa itu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan, beriman kepada Al-Quran, beriman bahwa ada kitab-kitab sebelum Quran. Ketika orang meyakini bahwa dirinya beriman kepada Allah, dia akan selalu dekat kepada Quran, dia akan selalu membaca Quran, dia akan selalu hari-harinya dihiasi dengan Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini, bulan turunnya Al-Quran, maka semangat orang bertakwa itu sesungguhnya ditampakkan di hadapan Allah bahwa dia benar-benar bertakwa. Dengan salah satu wujud ketakwaannya adalah selalu membaca Al-Quran. Yang terakhir disebutkan bahwa ciri orang bertakwa dalam surah Al-Baqarah ayat 1-5 ini, wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin terhadap hari akhirat. 5 poin itulah yang digambarkan ketika orang memiliki 5 ketentuan ini, sesungguhnya dia sudah masuk dalam kategori orang-orang bertakwa. Sampai akhirnya Allah menyimpulkan di ayat 5, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka yang memiliki 5 ciri itu, mereka sesungguhnya berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Para ulama tafsir mengatakan, mengapa disebut di atas? Kenapa tak disebut di dalam petunjuk, di bawah lindungan? Disebut di atas seakan-akan orang-orang yang memiliki 5 ciri ini dia berada di atas kendaraan, yang kendaraan itu membawanya kepada satu tujuan. Tujuan yang sejati adalah mendapatkan keberuntungan, keberhasilan, kesuksesan, kejayaan. Itulah yang terangkum dalam kalimat al-muflihun wa ulaika humul muflihun. Digambarkan orang-orang yang sukses berhasil itu ketika seorang petani menanam, maka dia akan menghasilkan, maka dia akan panen sampai masanya. Begitulah
pengembangan dari kata aflaha yuflihu. Maka dalam bahasa Arab ada kata fallah, seorang petani. Sebagaimana gembiranya seorang petani ketika dia sedang panen, begitulah gembiranya orang-orang bertakwa, bahwa 5 syarat yang dia penuhi itu mengantarkan dia menjadi orang-orang yang sukses, sukses di dunia dan sukses pula di akhirat. Mudah-mudahan kita melaksanakan ibadah puasa ini benar-benar mencapai derajat takwa insyaallah. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kajian santapan rohani Ramadan ini bermanfaat. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar muslimin dan muslimat yang berbahagia, demikian tadi tausiah jelang berbuka yang baru saja disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Muhammad Khoir Khusairi MA, pimpinan Pondok Pesantren Darul Khoir, dengan judul Mencapai Derajat Taqwa.